Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, sebelumnya kita udah belajar ya teman-teman ya, cara memberikan animasi pada teks atau shape kita gitu ya. Jadi kemarin hasilnya seperti ini. Nah, kemudian closingnya, nah seperti itu ya. Nah, basicnya seperti itu. Kalian bisa otak-atik di sini, effect controls bisa kalian otak-atik semua di sini. Oke, nah di pertemuan kali ini saya akan fokus membahas mengenai essential graphic ya teman-teman ya. Nah ini salah satu fitur dari Adobe Premiere Pro yaitu essential graphics. Nah seperti apa sih essential graphics itu? Nah bagi teman-teman yang masih belum ada tampilan ininya, bisa dimunculkan dengan cara window ini ya, klik window, kemudian klik essential graphics ini ya teman-teman ya. Oke, maka dia nanti akan muncul seperti ini bentuknya. Oke, kemarin seperti ini ya. Saya akan jelaskan apa sih essential graphics itu. Jadi di essential graphics ini kita bisa mengatur teks kita gitu ya, mengatur shape kita, bahkan bisa mengatur insert picture gitu ya. Kita bisa menambahkan gambar di sini. Nah dari from file ini ya teman-teman ya. Jadi lebih simple, jadi kita nggak perlu lagi membuat banyak seperti ini ya, grafik warna pink ini ya teman-teman ya. Jadi kita cukup buat satu grafik aja. Dan di sini kita bisa insert, menyisipkan banyak teks, shape maupun picture. Nah, seperti itu. Dan di sini juga kalau kita klik teksnya, nah di sini banyak sekali properties yang bisa kita atur gitu ya. Pengaturan yang bisa diatur. Nah, jadi kita udah belajar bagaimana menggunakan ini position, kemudian anchor point, scale, kemudian rotation, opacity, kemudian ada teks, kita bisa mengatur teksnya, fontnya apa gitu ya. Kemudian rata tengah, kiri kanan, nah, dan lain-lain. Kemudian ada appearance, kita bisa menggantikan warna. Ada stroke, kita kasih garis tepi gitu ya, efek garis yang berada di tepi, background. Kemudian ada shadow dan ada masking. Nah, ini nanti kita akan pelajari di pertemuan yang selanjutnya. Oke, nah ini kalau edit ya teman-teman ya. Kalau kita klik browse ini yang ada di sebelah kiri ini, nah sebenarnya Adobe Premiere Pro sudah menyediakan beberapa template ya teman-teman ya bagi kita ya teman-teman ya. Jadi secara default kalau kita install Premiere Pro maka kita udah include dapat paket seperti ini ya teman-teman ya. Nah misal kita ambil contoh, nah ini banyak sekali ya, jadi ada news template, ada gaming template gitu ya teman-teman ya, ada sport, nah ini news, berita gitu ya, kalian bisa coba-coba. Nah misal kita coba ambil ini ya teman-teman ya, berita gitu ya, kita klik, kita drag ke timeline kita. Nah seperti ini. Nah ini masih loading ya teman-teman ya. Kemudian nah ini bukan hilang ya teman-teman ya, bukan error ya, melainkan karena resolusinya berbeda, jadi kita harus mengecilkan gini ya. Kita kecilkan scale-nya. Nah ini sebelum kita kecilkan, kita seleksi terlebih dahulu ya yang tadi kita sisipkan. Nah sebenarnya udah ada teman-teman ya. Jadi kita tinggal atur. Nah seperti ini ya. Kalau kita mainkan maka akan seperti ini. Nah ini karena merah ya teman-teman ya, jadi agak laggy gitu ya, nge-lag. Kalau pengen gak lag bisa di render dulu dengan menekan tombol enter. Nah seperti ini teman-teman contoh essential lower third yang ada di essential graphic ya. Nah kita bisa mengatur teman-teman, kita bisa atur. Jadi kita klik ini tadi yang kita sisipkan, kita klik kemudian masuk ke edit ini ya teman-teman ya. Nah
Nah, di sini nanti kalian bisa bebas mengatur gitu ya. Tulisannya bisa kalian ganti gitu ya. Jadi misal apa gitu ya. Berita ini gitu ya misal ya. Nah, kemudian ini ya. Jadi berubah ya teman-teman ya. Kemudian di text properties kita bisa ganti fontnya. Nah, ini di sini fitur yang enak lagi. Di sini kita bisa menyimpan font favorit kita teman-teman ya. Jadi misal Calibri ini ya, saya pilih Calibri. Misal saya bintangnya saya klik seperti ini. Nah, jadi nanti kita di next misal kita buat di waktu kapanpun gitu ya, yang masa akan datang. Terus kita daripada kita harus scroll gini ya, kalau masih ABC masih dekat nggak apa-apa. Kalau udah tulisan fontnya udah masuk XYZ itu kan jauh banget ya. Nah, ini kita tinggal masuk show favorit. Nah, maka yang bintangnya kita aktifkan maka akan masuk ke favorit sini. Jadi kita nggak perlu lagi scroll atau mungkin lupa nama fontnya apa gitu ya. Jadi nggak bingung. Kita tinggal favorit aja. Tuh, enaknya seperti itu teman-teman. Oke, kita udah milih fontnya gitu ya. Ini tipenya mau bold, italic dan lain-lain. Ini lebar-lebarnya, skillnya ya istilahnya mungkin. Kemudian, ini title yang kedua yang bawah. Kita tulis saja namanya Anthony gitu ya. Bebas. Nah, misal seperti ini gitu ya. Kita bisa ubah teksnya, bentuk stylenya, font stylenya gitu ya. Kemudian ukurannya. Nah, ini ya teman-teman ya. Kita bahkan bisa mengatur animasinya gitu. Globe animation, jadi kecepatan rotasi buminya yang ini ya, kita bahkan bisa atur cepat atau lambatnya gitu ya. Dan masih banyak lagi yang bisa kalian ubah, bahkan warnanya pun bisa diubah. Nah, seperti ini ya. Jadi essential graphic itu seperti itu. Jadi kita dimanjakan dengan template-template yang udah ada seperti ini. Bahkan kita bisa import ya teman-teman ya. Kita bisa menambahkan motion graphic. Nah, jadi Mogert ya, ekstensinya MOGRT gitu ya. Motion graphic template. Dengan cara kita import dari sini. Nah, kalau misal kita download gitu ya dari internet. Nah, ini ya. Jadi ekstensinya adalah MOGRT Mogert ya teman-teman ya. Motion graphics template. Kita bisa import dari internet. Atau mungkin bisa juga kita membuat sendiri ya teman-teman ya. Jadi misal seperti ini. Nah, ini kan kita udah bikin ya. Seperti ini animasinya. Simple gitu ya. Kemudian seperti ini. Ini bisa kita masukkan ke jadikan file Mogert motion graphic ya. Jadi dengan jarak kita klik kanan, kita seleksi terlebih dahulu. Kita klik kanan, kemudian export as motion graphics template ini teman-teman. Nah, kita coba ya, kita klik. Nah, ini namanya apa gitu ya. Seperti ini aja namanya. Kemudian ini ada compatibility. Warn me if this motion graphic template use font that. Nah, jadi kalau misal kita download gitu ya motion graphic dari luar, kalau ini dicentang, misal menggunakan font khusus gitu ya teman-teman ya, yang kita harus install terlebih dahulu. Nah, ini kalau warnnya ini diaktifkan, maka nanti akan muncul ternyata font kalian harus download dulu. Nah, kalau nggak dicentang gitu ya, maka akan fontnya akan merubah sendiri gitu ya. Maksudnya di sini hanya warning aja gitu ya, peringatan, ada peringatan gitu ya. Kalau kalian menggunakan font di luar, maka akan tampil warning. Kemudian kalau misal menggunakan efek yang nggak ada di Premiere Pro, maka akan nge-warning juga gitu ya.
Kalau nggak kompatibel dengan Premiere Rush maka akan muncul. Nah ini nggak apa-apa, monggo terserah kalian, pengaturannya bisa dicentang. Asal kita oke aja. Nah seperti ini ya, nanti akan muncul compatibility warning seperti ini, kita oke aja nggak apa-apa. Karena memang fontnya tidak defaultnya Windows ya teman-teman ya. Oke, kita udah ekspor, kita coba cari di browse ini ya teman-teman ya. Tadi namanya Praktikum Videografi. Nah, maka akan muncul seperti ini ya teman-teman ya. Udah jadi, misal kita bikin sequence baru gitu ya. Serah, nah, seperti ini kosongan. Nah, ini kan seperti ini ya. Kalau kita geser, kita drag ke sini timeline kita. Kalau kita mainkan, nah jadi kita udah langsung bisa pakai gitu ya teman-teman ya. Kalau kita mau edit ya tinggal edit aja, kita ganti ini tulisannya gitu ya. Speaker ini kita ganti apa gitu ya. Nah bebas. Jadi animasinya udah ada, kita nggak perlu bikin animasinya lagi kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian warna warna shape-nya kita juga bisa ganti. Nah seperti itu ya teman-teman ya, jadi bebas. Jadi kalau kalian punya bikin lower third, bikin titles, animasi gitu ya, text animation, kalian bisa simpan, ekspor ke motion graphic. Jadi sekiranya nanti ke depannya mau pakai, kalian tinggal drag aja. Nah seperti itu teman-teman fitur dari Essential Graphic. Oke lanjut ya. Ini saya tutup aja. Nah ini juga saya hapus. Kita kembali ke sini. Nah di sini teman-teman. Oke, kita lanjut ke fitur yang lainnya yang canggih ya, yang bagus di Essential Graphic. Ini adalah Responsive Design Position. Nah, ini kan kemarin belum saya bahas ya. Jadi kita bisa ngepin ya teman-teman ya, pin to video frame. Nah, ngepin itu seperti apa sih? Nah, ini contohnya ya. Ngepin itu nempel gitu ya teman-teman ya. Di pin, dikasih pin gitu ya. Jadi dia akan lengket, melekat gitu ya. Nah, misal seperti ini. Ketika kita menggerakkan text Anthony ini, kan speakernya nggak ikut naik gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kita bisa atur dengan cara kita klik speakernya. Ini tujuannya supaya speakernya ngikut Anthony ya teman-teman ya. Nah, jadi kita pintu ini ya, ada pintu, kita klik. Nah, ini teman-teman. Kita pilih dia pingin nempel ke siapa gitu ya. Misal kita nempel ke Anthony seperti ini. Nah, pinnya ke mana aja yang mau dipin. Nah, ini ada kayak gambar pinnya ini ya teman-teman ya. Mau bagian atas, kiri, bawah, kanan gitu ya. Misal kita klik yang atas gini ya. Nah, sampai warna biru seperti ini. Kita coba. Nah, kalau kita gerakkan Anthony maka akan seperti apa? Nah, kalau kita gerakkan ke atas maka dia akan ikut ke atas ya teman-teman ya. Jadi dia ikut. Kalau misal kita geser ke kiri kanan, dia nggak akan ikut teman-teman karena nggak kepin gitu ya. Nah, jadi kalau kita ke atas bawah dia akan ngikut. Nah, misal saya aktifkan juga yang kiri kanan gitu ya. Nah ini ya, kalau ada pin maka akan muncul seperti T gini ya teman-teman ya, kayak di pin gitu ya. Oke, kalau kita ke kiri ke kanan maka dia akan nempel seperti ini. Mau digerakkan kemanapun dia akan ikut gitu ya. Terus kita juga bisa merubah posisinya lewat sini ya, lewat properties, line transform ini. Nah ini ya, cuma hati-hati ya teman-teman ya, kalau misal kita mau scaling gitu ya, kita besarkan. Nah maka akan seperti ini teman-teman. Jadi kalian memang harus berhati-hati gitu ya ketika menggunakan pin ini. Jadi misal saya seperti ini ya.
Misal seperti ini, saya aktifkan semuanya. Kemudian kita coba besarkan scalingnya. Nah, maka kalau digedein dia ikut gede teman-teman ya. Jadi harus sedikit berhati-hati ketika menggunakan pin ini, seperti itu. Oke, itu adalah fitur yang ini ya, responsive design berdasarkan positionnya. Jadi position ya, jadi memang sebenarnya terfokus pada position aja. Kalau scale masih belum bisa, karena nanti akan berantakan seperti ini. Oke, selanjutnya fitur dari ini saya kembalikan ke sini terlebih dahulu. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi kita klik ini sampai teksnya tidak terseleksi ya, sampai muncul seperti ini tampilannya. Nah, fitur selanjutnya adalah responsive design yang berdasarkan time. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi kalau semisal gini ya teman-teman ya, kita coba mainkan animasinya. Wah, ternyata kurang lama nih gitu ya. Ini kan animasinya kalau kita lihat seperti ini ya teman-teman ya. Jadi, nah, ini coba saya tutup terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kalau kita lihat untuk shape-nya dia masuk duluan, disusul dengan teksnya hilang, kemudian shape-nya, nah seperti itu. Nah, semisal kita ingin kurang panjang nih, kurang lama durasinya seperti itu ya. Maka kan kita harusnya kita nambahnya seperti ini ya. Kita tambah waktunya. Nah, seperti ini ya. Biar durasinya lama, biar lebih lama gitu ya. Tapi di sini animasi kita tidak ke belakang gitu ya. Jadi kita harus memindahkan secara manual gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Kita buka seperti ini ya. Ini kan ribet ya. Ini terus kita geser sampai ke paling belakang. Nah, seperti ini baru bisa gitu ya. Nah, ini kan agak lama jadinya ya. Nah, seperti itu. Jadi kita geser keyframe-nya secara manual. Terus tiba-tiba, sepertinya kita nggak butuh lama-lama, kita percepat aja gitu, kita pendekkan aja ya gitu. Nah, ketika kita pendekkan, keyframe-nya hilang teman-teman ya. Jadi dia cuma seperti ini aja, belum sempat nutup dia udah hilang. Nah, gimana caranya supaya responsif? Nah, ini fungsi inilah yang akan kita gunakan ya teman-teman ya. Jadi kita kembalikan ke normal lagi. Nah, seperti ini. Oke, caranya adalah dengan cara intro duration kita atur dan outro duration kita atur. Jadi intro duration ini kita akan ngasih patokan sampai seperti apa sih kita ngepin keyframe kita gitu ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Oke, kita ke sini, sekiranya dari sini sampai sini itu berapa detik gitu ya teman-teman ya. Kita misal masukkan angka dulu. Misal kita masukkan 1 detik gitu ya. Nah, maka akan muncul putih-putih seperti ini ya teman-teman ya. Oke, nah yang kita inginkan adalah kalau kita geser-geser animasi yang di sini tidak ikut, maksudnya ikut berubah responsif gitu ya. Jadi kita geser aja sampai seperti ini. Nah, jadi semua keyframe-nya masuk ya teman-teman ya. Begitu juga dengan yang outro-nya. Kita tulis saja 1 detik terlebih dahulu. Nah, kemudian kita ke atas ini seperti ini, kita geser ya yang ada di sini ya teman-teman ya. Kita geser sampai sekiranya kena semua. Nah, seperti ini. Oke, kalau kita udah seperti ini, ya ini sebenarnya tidak mempengaruhi animasi kita ya teman-teman ya. Nah, sulapannya ada di sini teman-teman. Misal kita ingin memperpanjang durasinya gitu ya, kita perpanjang durasinya, pingin lama gitu ya. Nah, kalau kita lihat, nah dia akan nempel ya teman-teman ya. Jadi
istilahnya itu di 1 detik ke 1 gitu ya, sama detik akhir 2 detik terakhir dia akan terus nempel seperti itu keyframe-nya ya teman-teman, ngepin. Jadi kita nggak perlu lagi menggeser-geser secara manual gitu ya teman-teman ya, keyframe kita, karena udah terpin gitu ya di time-nya, di detiknya yang ini gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di sini sangat terbantu sekali ya dengan adanya fitur responsive design yang time ini. Jadi kita nggak usah bingung, ribet untuk geser-geser keyframe kita gitu ya. Kalau kita mau memendekkan seperti ini, nah ini udah akan otomatis ngikut gitu ya. Kita mau panjangkan, mau pendekkan, misal pendek banget seperti ini gitu ya, dia akan menyesuaikan. Nah seperti itu teman-teman. Jadi dia kepin ke warna putih ini, nempel gitu ya, tertancap gitu ya teman-teman istilahnya ya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya, fitur yang bisa kalian gunakan ketika membuat titles atau lower third gitu ya, banyak text animation istilah lainnya. Oke, kita udah belajar responsive design yang position, kemudian responsive design yang time gitu ya. Selanjutnya ada role di sini teman-teman ya. Nah ini fungsinya untuk apa? Nah, ini saya pindahkan terlebih dahulu gitu ya, kemudian kita matikan. Nah kita buat teks baru gitu ya. Ini kita role itu adalah fungsi seperti kredit, tahu kredit ya teman-teman ya. Jadi kalau kita habis nonton film, bagian akhir kan ada teks kredit, sutradara siapa, pemerannya siapa, tulisannya dari bawah naik ke atas. Nah seperti itu ya ketika filmnya udah selesai. Asal kita random aja ya teman-teman ya. Kita kopas ini aja. Kecilkan sedikit ukurannya. Nah misal seperti ini ya teman-teman ya, kita punya tulisan seperti ini. Lihat kita kan dari bawah gitu ya, dia akan naik ke atas seperti ini, jalan seperti kreditnya film itu ya. Nah itulah fungsi dari role yang ada di sini ya teman-teman ya. Nah cara menampilkan ini, jadi kalau kita seleksi teksnya, maka nggak akan muncul ya yang role tadi ya teman-teman ya. Nah caranya biar role-nya muncul, kita klik aja di sembarang tempat. Nah seperti ini, itu ya, sampai tulisannya tidak terseleksi. Dan jangan lupa grafik yang di sini harus diklik ya. Nah udah seperti ini, kemudian kita centang role. Oke, seperti ini. Kalau kita mainkan teman-teman, kita play gitu ya. Nah, maka dia akan seperti ini teman-teman. Nah, gitu ya. Cuma karena ini kecepatan, cara untuk melambatkannya adalah dengan cara memperpanjang. Kita perpanjang. Nah, ini kan nggak masalah ya, karena ini posisinya biasanya di belakang gitu ya. Jadi kalian masalah dipanjangin aja. Nah, jadi semakin panjang akan semakin lambat. Nah, ini ada start of screen dan end of screen, ini dicentang aja ya teman-teman ya. Karena kalau nggak dicentang, ini kan dia startnya dari kosong kemudian naik gitu ya. Kalau semisal kita tidak centang ya, maka nggak dari kosong ya teman-teman ya. Jadi di awal udah naik seperti ini sesuai dengan pengaturan kita tadi ya. Misal saya mau taruh di sini pun gitu ya, kalau ininya start of screen-nya saya centang, maka dia otomatis akan memulainya dari bawah.
Kalau tidak saya centang maka akan mengikuti seperti ini teman-teman. Jadi lebih baik dicentang saja. Begitu juga dengan yang end of screen. Terus dia di sini ada pre-roll, ada post-roll gitu ya, ada easy in, ada ease out. Ini fungsinya hanya sebatas animasi aja ya. Jadi ease in jadi dari lambat, kayak animasi tadi ya teman-teman ya, dari cepat ke lambat gitu ya. Out ini dari lambat ke cepat. Tuh. Kemudian kalau pre-roll post-roll ini, misal kita coba aja deh 1 detik gitu ya. Nah kalau kita taruh di pre-roll, kalau pre-roll ini kan berarti di awal ya, kalau post itu berarti di akhir, di belakang, sesudah gitu ya. Kalau kita mainkan, dia akan ada jeda 1 detik teman-teman, kosong, baru dia muncul gitu ya, karena kita atur 1 detik. Begitu juga dengan post roll-nya, misal kita atur 1 detik terakhir gini ya. Nah maka sebelum berakhir dia, jadi kan masih ada sisa nih 1 detik ini ya teman-teman ya. Jadi dia kosong selama 1 detik. Begitu juga yang pre-roll, dia kosong dulu 1 detik baru muncul. Nah jadi fungsinya cuma gitu-gitu aja sih. Ini nggak usah, nggak apa-apa ya, terserah kalian mau diatur seperti itu atau tidak. Kalau saya kosongkan, maka dia dari awal udah muncul. Nah, seperti itu. Begitu juga yang terakhir, dia akan sampai titik terakhir baru nutup, hilang. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian misal saya tambahkan deh isi in-nya 1 detik gitu ya. Kemudian is out-nya juga. Nah, kalau kita coba, maka kita akan lihat saya nolkan terlebih dahulu. Ini tidak seberapa kelihatan ya teman-teman ya. Kita coba naikkan lagi, misal 5 detik. Nah jadi kelambat gitu ya, tiba-tiba cepat gitu ya teman-teman ya. Jadi hanya sebatas seperti itu aja, kita kosongkan aja, nggak masalah. Nah seperti itu teman-teman, fitur-fitur yang dihadirkan di Essential Graphics. Jadi kita memang sangat dimanjakan dengan fitur-fitur seperti ini. Jadi kita nggak perlu buat animasi manual gitu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu gitu ya teman-teman ya, kita ke bawah gini, kemudian kita position gitu ya, kita masuk ke transform. Nah ini posisinya seperti ini, kita klik gitu ya, terus ntar kita angkat naik ke atas gitu ya. Nah seperti ini secara manual, kemudian ditaruh di akhir gitu ya. Wah itu ribet ya teman-teman ya. Jadi kita langsung aja pakai yang namanya roll ini teman-teman. Oke, seperti itu pertemuan kita hari ini. Jika kalian ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar. Jika saya ada salah, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.